Yang pertama jauf atau rongga tenggorokan dan mulut. Maka disebutkan dalam bait ke-10 ini, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tan tahi. Artinya di sini adalah fa'aliful jawfi, maka alif yang kala daripada jauf, apa jauf? Rongga tenggorokan dan mulut. Wa ukhtaha, dan kedua saudaranya, apa itu? Waw dan ya mad. Ya. Huruf maddin merupakan huruf mad lil hawai tantahi, yang keluarnya sampai berakhirnya hawa, keluar daripada rongga mulut. Namanya makhraj yang pertama. Jadi di sini sebutkan ada berapa huruf? 3, yaitu huruf mad yang terkumpul dalam kata awi. Awi, alif, waw dan ya. Kalau kita sebutkan alif, berarti sebelumnya apa? Fathah. Kalau kita sebutkan kasra, berarti setelahnya ya. Kalau kita sebutkan dhamma, berarti setelahnya waw. Nah, boleh dibalik. Kalau kita sebutkan waw, berarti sebelumnya dhamma. Kalau kita sebutkan ya, berarti sebelumnya. Kalau kita sebutkan fathah, berarti setelahnya alif. Ada dipahami? Dan setelahnya ini tidak ada hamzah atau sukun. Nah, sebagaimana disebutkan di matan Tuhfah ya. Baik. Jadi kalau di sini disebutkan contohnya fathah adalah qala. Contohnya dhamma yaqulu. Contohnya kasra qila. Contohnya ya sukun maksudnya sebelumnya kasra qila. Contohnya wa sukun sebelumnya dhamma yaqulu. Contohnya alif sebelumnya fathah apa? Qala. Dan ini dikumpulkan dalam satu kata, yaitu utina. Baik. Atau nuhiha, atau udina. Baik. Dan ini disebut dan disandarkan dengan nama al-hawaiyah, kepada hawa. Karena bersandar pada hawa yang keluar daripada mulut. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-halqa, tenggorokan. Disebutkan dalam bait 11 disambung ke 12. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Kemudian pangkal tenggorokan, tenggorokan bagian bawah yang dekat dengan dada. Makhrajnya hamzah dan ha. Nanti kita sebutkan a, i, u, a. Kalau hamzah berarti hamzah tadi ya. Kalau ha berarti ha, hi, hu, ah. Kemudian kesalahannya ketika mengucapkan ha dengan ha, hi, hu, itu melebihi. Tidak boleh begitu. Jadi pengucapannya biasa saja. Ha, hi, hu, ah. Baik. Kemudian tsumma liwasṭihi, tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha. Jadi pengucapannya apa? A, ai, au, a. Kalau ha pengucapannya ha, hi, hu, ah. Kemudian adnahu qainun kha'uha. Apa ini? Tenggorokan ujung atau ujung tenggorokan. Artinya tenggorokan bagian
atas. Makhrajnya huruf ghain dan kha. Ingat bahwa ini berharakat fathah. Kalau kita sebut kha, kita sebut dengan kha. Kalau kita sebut ghain berharakat fathah, penyebutannya gha, bukan o. Nah, bukan go, bukan kho. Nah, karena dari segi bentuk bibir sudah beda, apalagi pengucapannya. Kalau o harus membulatkan bibir, sedangkan fathah itu tidak membulat bibir. Nah, di sini hanya berharakat fathah saja. Maka penyebutannya kho, bukan kho. Penyebutannya gho, bukan gho. Ingat, ini hanya fathah. Fathah itu bukan membulatkan bibir. Ingat itu ya. Ya, maka di sini perlu diingatkan itu. Kemudian penyebutannya dengan harakatnya serta sukunya kho, khi, khu, kho, khi, khu, kemudian ghain, gha, ghi, gu, gha, ghi, gu, jadi dibaca tebal. Baik. Kemudian yang ketiga adalah makhraj lidah. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Sekarang kita sebutkan bagian pertama. Wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu. Wal qaf, makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah dekat dengan tenggorokan, dengan mengangkatnya ke langit-langit atas dekat dengan anak lidah. Berarti di sini kalau kita umpamakan ini lidah, maka dia di sini dekat dengan tenggorokan. Ini diangkat ke langit-langit. Kalau umpamakan langit-langit ini ada anak lidahnya begini, turun itu ada daging kecil yang turun itu, dia di sini. Mana yang telegu ini? Itu diangkat begitu. Kemudian di bawahnya ada huruf kaf. Tsummal kafu asfalu. Artinya di sini kalau qaf di sini, kaf di sini. Agak ke depan sedikit. Di bawahnya. Diangkat juga naik ke pangkal sedikit begini. Nah, sekarang kita sebutkan penjelasannya setelah kita mengetahui makhrajnya di bagian lidah. Qaf kalau fathah bacanya bukan ko. Kenapa? Kalau ko bunyinya o, bibirnya bulat. Kalau fathah tidak membulatkan bibir. Fathah enggak? Fathah. Berarti ukurannya sama dengan itu. Ko. Kalau o sudah berubah dari harakatnya, maka bacanya fathah yang ditebalkan, bukan bunyi o, bukan ko, tapi ko. Maka bunyinya ko, qi, ku, ako. Ko, qi, ku, ako. Kemudian kaf, ka, ki, ku, ak. Baik. Udah dipahami? Baik. Huruf qaf dan huruf kaf dinamakan dengan al-hawaiyah. Al-lahawiyah apa? Al-lahawiyah. Karena makanya berdekatan dengan liha. Itu anak lidah atau daging yang kelihatannya yang ada di pangkal langit-langit
dan awal tenggorokan bagian atas. Namanya liha, bahasa Arabnya liha. Baik. Kemudian berikutnya wal wastu fajimu shinu ya. Kedua, ini bagian kedua daripada lidah. Lidah bagian tengah merupakan huruf apa? Jim, shin, dan ya. Maka ja, ji, ju aja. Sha, shi, shu, ash, ya, i, yu, ai. Di sini kita lihat bahwa ada 3 huruf yang sama makhrajnya di sini. Apa itu? Jim, shin, dan ya. Maka posisi bibir sama ketika menyebutkan ini 3, nggak boleh dibedain. Kecuali berharokat dhamma, posisinya juga sama. Ju, shu, yu. Kalau berharokat fathah, posisinya juga sama. Ja, sha, ya. Jangan kalau berharokat fathah, shinnya sha. Itu nggak ada pengaruhnya. Jangan ditambahin. Jadi kalau sya-nya monyong, gimana dengan jinnya? Apa dimonyong juga? Di mana dengan ya-nya? Apa dimonyong juga? Itu enggak lah. Ini sama makhrajnya, penyebutannya sama. Berarti ja, sya, ya. Baik. Diulangi kembali. Ja, ji, ju aja. Sya, shi, shu, ash, ya, yi, yu, ai. Ya mati bunyi i, ai. Baik. Ketiga huruf ini dinamakan asy-syajariyah. Syajar. Karena makanya berada di syajar mulut. Tempat terbuka antara 2 jenggot. Jenggot kanan, jenggot kiri. Namanya syajar. Dia terbuka jauh. Baik. Kemudian bagian ketiga daripada lidah. Apa itu? Wadhadu min hafatihi id waliya law rasa min aisara au yumnaha. Makhrajnya huruf dhad yaitu dari 2 tepi lidah, atau salah satunya ini ada tepi. Umpamakan ini lidah ada tepinya. Ada tepi kanan, ada tepi kiri. Kanan, kiri. Ada ujung. Dari mana nih? 2 tepi lidah atau salah satunya, bisa kanan saja, bisa kiri saja. Bertemu dengan apa? Di geraham yang melurus di sini, pangkalnya nih, pangkal apa namanya? Pangkal sisi lidah itu menempel di geraham yang melurusi hingga ujungnya ini berakhir di apa namanya? Lidah apa namanya? Langit-langit bagian depan. Nyentuh langit-langit bagian depan. Memanjang sampai makhraj huruf lam. Di sini pembaca harus hati-hati ketika mengucapkan huruf dhad. Huruf dhad ini merupakan berharakat fathah. Kembali lagi disiapkan bo. Fathah itu kuatnya a, bo. Kalau o dia bulat, pasti bukan fathah, bo. Bo dan do beda nggak? Jauh beda. Maka penyebutan huruf dhad fathah. Ukuran fathah sama ketika mengucapkan a. Bo, bentuk bibirnya sama. Bo. Kalau do bukan fathah itu namanya. Itu dal yang ditebalkan jadi o. Jadi bunyinya bo. Bui, bu, em. Berarti di sini ya kita bahas nanti ada sifatnya istitalah ya. Nanti di bagian sifat agak memanjang sedikit bunyinya. Dan sangat tampak ketika sukun.
Tapi nggak sampai 2 harakat. Karena panjangnya hanya sampai berakhirnya makhrajnya dari sini ke depan. Baik. Bo. Di sini harus dari pangkal bunyinya. Bo, bui, bu. Karena kalau nggak ada di pangkal, itu hanya bunyinya dal yang ditebalkan. Contoh, waladhdallin. Dal kan bunyinya? Dal yang ditebalkan. Nggak boleh disebutin waladhdallin. Itu imamnya salah kalau gitu. Karena dia nggak baca bod, dia baca dal yang ditebalkan. Kedua bunyinya o. Dua salahnya. Berarti bacanya sudah harus ada kata di sini. Waladhdallin. Bodnya panjang di sini berapa? 6. Kalau di waladhdallin. Baik. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyebutkan bahwa huruf bod termasuk bagian daripada syajariyah. Syajariyah seperti huruf jim, shin dan ya. Karena masih keluar di syajar. Apa yang syajar tadi? Tempat terbuka antara 2 jenggot, kanan dan kiri. Baik, kemudian wallamu adnaha libuntahaha. Huruf lam makhrajnya di tepi. Tepi mana? Tepi kanan kiri dia bagian depan. Adnaha itu artinya bagian depannya. Setelah sampai ujung lidah bertemu dengan berarti di sini. Adnaha di sini ke sini. Kenapa makan di sini lidah kita, maka di sini. Itu adnaha. Limuntaha sampai ujung di sini. Dari sinilah begini. Kalau kita umpamakan di sini, dari sini begini. Sampai ujung, dari sini ke ujung, dari sini ke ujung. Limuntaha. Bertemu dengan apa? Dengan gusi gigi depan yang atas. Gusi gigi depan yang itu ada gambarnya tuh. Jadi penyebutannya la, li, lu, al. Bukan la, li, lu, al. Salah. Kalau sentral nggak apa-apa, karena bukan baca Quran, lamnya ke depan. Tapi kalau baca Quran nggak boleh. Alhamdu, harusnya alhamdu. Harus dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi depan yang atas.